Pemirsa, kita bertemu kembali di diskusi Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas berita yang paling mengebohkan minggu ini dan bahkan sampai hari ini, yaitu tentang dugaan transaksi janggal 349T di Kementerian Keuangan. Dan berita itu kami beri judul malam ini, Perang Bubat Mahfud versus DPR. Siapa yang benar? Seperti yang kami ramalkan dulu ketika terjadi kasus anak muda yang dianiaya yang bernama David oleh Mario. Kami sudah menduga ketika kejadian itu kotak Pandora akan terbuka. Dan benar saja, dari kasus itu larinya ke kekayaan bapaknya si Mario, pejabat pajak, dan kemudian melebar ke pejabat keuangan yang lain. Dan kemudian sinyalemen yang dilontarkan oleh Menteri Polhukam, Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu ada 349T transaksi yang janggal di Kementerian Keuangan. Dan ini rame jadi diskusi, jadi perdebatan di publik. Dan banyak juga serangan kepada Menteri Polhukam untuk ini. Bahkan dari DPR Komisi 3 itu sampai ada yang menganggap Mahfud bermain politik, ada yang menganggap dia juga sudah melakukan pidana. Bahkan Ketua Maki Bonyamin Saiman kemarin melaporkan Mahfud ke Barreskrim dengan tuduhan telah melanggar undang-undang kerahasiaan dari transaksi keuangan yang dibongkar oleh Mahfud MD. Tapi manakah yang benar? Malam ini kita diskusikan. Saya mau mulai dengan Bonyamin Saiman yang sekarang ada di Solo ya. Di Solo karena dia harusnya datang, tapi tiba-tiba ada kecelakaan yang menimpa istri beliau. Pak Bonyamin, saya ikut prihatin ya atas kecelakaan yang terjadi, yang saya dengar tentang istri Anda. Tapi iya, Bang. Semoga dia cepat pulih kembali Amin. dan sehat kembali. Bung Bonyamin, itu Ya. Anda melapor kemarin dasarnya apa? Anda melapor ke Barreskrim dan sebagai apa Anda melapor? Mungkin kalau ada juga. Silakan. Sebelum ke sana, paling tidak saya ingin membuat dua kubu. Laporan saya ditanggapi Pak Mahfud dengan kalimat bagus dan nampak tidak ada sesuatu jengkel gitu, malah gembira saja. Jadi itu bisa dilihat sebenarnya siapa yang pada posisi ini yang gembira dengan laporan saya malahan. Dan masyarakat pun juga sebagian paham ini cara yang seperti istilahnya bermain kuda gitu, catur kuda. Nah, saya ingin menjelaskan sebenarnya rapat dengar pendapat yang dilakukan pada tanggal 21 Maret kemarin itu saya menilainya adalah permainan pada tataran prosedur, formalitas, dan juga menyangkut berkaitan dengan kewenangan begitu. Dianggap Pak Mahfud tidak berwenang. Dianggap ini bahkan punya agenda politik. Dianggap juga membuka rahasia. Nah, ini kan hanya tataran prosedur dan kulit gitu. Nah, saya punya ikhtiar kemudian membawa persoalan kulit ini ke Barreskrim biar menjadikan itu ranah di sana karena ada tuduhan pidana gitu. Saya melapor gitu. Nah, dengan kulitnya ini saya bawa ke Barreskrim, maka saya berharap pada pertemuan hari ini menyangkut pada isi atau substansi bagaimana 349 ini akan diurus, bagaimana akan ditegakkan hukum, bagaimana target ini akan terpenuhi, berapa yang tidak dikembalikan, dan siapa yang penegak hukum diberi kepercayaan untuk mengurus ini. Misalnya diberikan KPK atau Barreskrim
jangka waktu 1 tahun dan misalnya harus balik atau yang bisa disita 150 triliun. Jadi ini ikhtiar logika terbalik saya untuk menjadikan teman-teman DPR itu fokus pada substansinya, fokus pada urusan ada 349 ini. Kenapa? Ini sekali waktu sejak Republik ini ada, dugaan pencucian uang dibuka senilai 349. Ini kan sebuah momentum yang sangat hebat yang menjadikan kita bisa nggak ini mengambil momentum ini untuk perbaikan negara, tata kelola yang baik, aparat yang menjaga amanah, tidak rasuah dan tidak pecah amanah. Gitu. Jadi ini yang ikhtiar saya, meskipun bahasa saya agak dimarah-marah juga oleh rakyat. Wong Pak Mahfud hebat kok dilaporkan. PPATK sudah berani buka gitu kok dilaporkan. Ya tidak apa-apa, saya terpaksa mengorbankan diri saya jadi badut kemarin begitu, ya tidak apa-apa. Itu lapor kok berharap tidak diterima laporan saya gitu. Jadi inilah yang saya kira soal nanti oleh Barreskrim saya diklarifikasi dan Pak Mahfud diklarifikasi, tapi saya minta yang diklarifikasi teman-teman DPR dulu, karena yang teman DPR yang menyatakan itu ada membuka rahasia Pak Arteria Dahlan, sudah saya masukkan sebagai saksi ahli. Terus juga kemudian Pak Arsul Sani karena dianggap Pak Mahfud tidak punya kewenangan, dan Pak Beni Kabur Harman mengatakan ini adalah ada dugaan agenda politik. Jadi inilah yang ikhtiar saya supaya apa? Ini kita fokus menjadi substansinya bagaimana ini diselamatkan dan tidak terulang. Dan bagaimana nanti tata kelola pajak yang lebih baik, tax rasio kita semakin baik menjadi 15% misalnya. Nanti Pak Fuad Bawazir yang biar menjelaskan tax rasio itu. Nah, kemudian juga bagaimana dari cukai yang kita harapkan yang banyak itu juga sebenarnya beberapa data yang sebelumnya saya ungkap itu. Ada dugaan manipulasi cukai rokok bahkan sampai puluhan triliun. Ada dugaan pajak yang tidak tertagih 1,7 triliun. Sudah ada perintah dari menteri untuk menyandera 3 orang, tapi yang disandera ternyata hanya 1 orang, itu pun yang tidak punya saham dan dianggap paling miskin ya tetap kaya. Nah, dari 1,7 triliun tadi yang bisa diselesaikan baru 15 miliar. Dan karena itu saya anggap dugaannya ini adalah delik omisi, membiarkan minimal. Nah, sudah saya laporkan 4 minggu yang lalu ke Kejaksaan Agung. Dan juga ada rencana minggu depan ada orang yang memberi saya data terkait ada perusahaan lain yang juga hampir mirip sampai di angka 18 triliun. Nah, kalau itu semakin bisa kita ungkap begitu, maka ini hal yang menjadi momentum kita akan perbaikan. Dan kalau tidak rame-rame begini kan juga tidak akan istilahnya terungkap ini. Saya senang gaduh juga gitu. Jadi kalau ada ini jadi gaduh dan rakyat jadi enek bayar pajak, justru rakyat sangat senang gaduh ini untuk perbaikan dan saya yakin nanti malah akan rela bayar pajak. Kenapa? Pajak yang dibayarkan akan untuk negara, bukan dikorupsi lagi gitu Bang Arni. Masih. Tapi dari rapat dengar pendapat hari ini, apakah harapan Anda agar DPR bicara substansi tadi terpenuhi atau tercapai? Setidaknya Pak Mahfud berusaha membuka substansi seperti tadi data tentang 35 triliun yang diduga terkait dengan oknum pegawai keuangan. Terus kemudian 53 terkait dugaan sekongkol antara orang swasta dengan oknum pegawai. Dan juga yang terakhir 120 triliun terkait dengan dugaan orang luar yang menggelapkan pajak, dugaan penyelundupan atau cukai. Nah, dari itulah yang kemudian mulai dibahas. Tapi meskipun ada beberapa teman DPR yang kembali lagi soal-soal kulit lagi, soal formalitas. Tapi setidaknya sudah lebih baik lah dari sekedar rapat dengar pendapat yang kemarin. Jadi ini sudah sedikit memasuki materi. Dan juga tadi dibahas misalnya, ini yang saya tunggu nanti, apakah akan disambut umpannya Pak Mahfud terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Gitu. Nah, kalau nanti teman-teman DPR akhirnya menjadi kesepakatan dari Komisi 3 akan segera dikejar pengesahannya, maka itu substansi tercapai. Karena itulah yang sebenarnya kita tuju, pengesahan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Nah, kalau itu segera disahkan, itu akan lebih mudah lagi begitu untuk melakukan treatment terhadap dugaan-dugaan pencucian uang dan kemudian bisa dikembalikan pada negara, pelakunya bisa dihukum. Jadi saya berharap ini akan ada goalnya kan karena belum selesai sampai malam ini. Tapi setidaknya sudah berusaha ini menjadi lebih substansial gitu. Lah, Anda sendiri melapor itu sebagai apa? Kasarnya legal standing Anda sebagai apa?
sebagai koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia yang berkeinginan korupsi ini diberantas, termasuk dugaan-dugaan di bidang pajak maupun di bea cukai. Jadi ini adalah legal standing sebagai masyarakat juga bahwa kasus ini nampaknya kok sekian lama, ternyata sejak tahun 2009 sampai menggelundung sampai sekarang nilainya sampai ratusan triliun. Pada ngapain gitu kan? Kalau saya menyalahkan, ingin menyalahkan semua, pemerintah juga salah, abai, teledor gitu. DPR juga tidak mengawasi, baru rame-rame setelah Pak Mahfud membuka-buka gitu. Jadi ini yang saya berharap ini hentikanlah sesuatu yang abai, sesuatu yang tidak melayani masyarakat, sesuatu yang tata kelola yang semakin tidak jelas dan birokrasi semakin rumit. Seperti diungkap tadi rapat dengar pendapat tadi, misalnya informasi tidak nyampe ke Bu Menteri Keuangan misalnya. Betapa parahnya gitu. Dari angka-angka itu gitu. Bagaimana ini tata kelola kemudian tidak menjadi sistemik yang bisa lebih melayani rakyat dan melayani negara gitu. Baik, Bung Bonyamin, sementara kita pindah dulu ke Pak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan. Bagaimana Pak Fuad melihat kasus ini? Ya, makasih. Ini kasus mestinya bukan hanya dibicarakan, tapi dikerjakan. Kalau bicara terus saja itu nanti jadi capek, akhirnya politik, akhirnya masalah ini lepas begitu saja gitu. Jadi mestinya begini, PPATK itu kan satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah, lembaga yang dianggap sangat penting gitu kan. Nah, ada surat masuk kepada Menteri Keuangan. Itu dari mulai tahun 2009 nggak bisa dibiarkan begitu saja. Masuk mestinya itu dibaca, dilihat, didisposisikan. Ini masalahnya kalau belum cukup untuk dibawa ke luar tapi cukup mencurigakan, ada laporan dari PPATK, serahkan kepada Inspektorat Jenderal, kan itu internal. Nanti dari pemeriksaan itu akan ketahuan, mulai ada perkembangan yang cukup signifikan dengan laporan PPATK yang umumnya sudah jelas lah ya. Dari situ bisa dikembangin. Lah tapi mungkin karena Menteri Keuangan itu sudah menganggap Kementerian Keuangan itu di bawah dia itu sudah bersih, sudah baik, sudah apa, dia tutup. Pendapat saya begitu, dia tutup, dia tidak mau dibuka. Memang sengaja itu. Karena kalau dibuka kan gimana ya, dia udah gajinya udah dinaikin, udah ini tuh pokoknya dia udah ceritanya, udah ongkosnya udah banyak, kementeriannya udah hebat. Lah kalau dibongkar begini kan menjadi kebuka semuanya kan. Nanti zaman jahiliyahnya yang dulu dia bilang zaman jahiliyah, zaman ini, zaman itu, sekarang sudah jadinya udah hebat sekali zaman saya itu kan begitu, zaman menterinya SMI itu. Nah, karena itu pendapat saya itu ditutup. Memang tidak dibuka, nggak mungkin surat dari lembaga yang sangat penting PPATK itu dibiarkan begitu saja. Kalau kepada harusnya seorang menteri ada surat seperti itu diambil tindakan. Nah ini contohnya saja si Alun yang ketangkapnya pun nggak sengaja gitu ya. Dari kejadian lah kita tahu ada kecelakaan segala macam, ada orang dipukulin begitu. Terus menjadi berkembang ternyata memang bermasalah. Itu diambil aja satu. Nah yang laporan PPATK yang katanya ada 69, mulai kembang 379, macam-macam langkahnya gitu, diambil aja itu beberapa orang. Nanti kan akan berkembang terus. Gak mungkin, kalau masalah ini tidak dibongkar kan dibiarin aja. Jadi PPATK itu dianggap angin lalu gitu loh. Kalau dibongkar, gak usah dibicarakan, itu satu alun aja begitu, diceritakan lagi. Karena apa? Jumlah ini sebetulnya ya relatif sedikit ya dibandingkan pegawai, misalnya pegawai pajak yang sampai 44.000 itu dikit sekali, sebagian besar sekali itu orang bener-bener. Itu mereka juga kesel, terus terang aja. Kesel, ini kelompok pajak ini beberapa orang ini yang elit ini gitu, kayaknya itu terus posisinya itu bagus menentukan tapi berbagai macam kejadian kelihatannya kejadian pada mereka-mereka itu.
Sehingga mereka itu udah cukup kuat lah posisinya gitu kan. Nah, itu dibiarkan. Saya dibiarkannya itu karena masalahnya apa saya nggak tahu, saya nggak mau spekulasi gitu ya. Tapi pembiaran inilah akibatnya dibongkar, alhamdulillah itu ada Pak Mahfud menurut saya itu yang membuka. Sehingga mulai diusut, mulai diperiksa, mulai diramekan. Tapi jangan berhenti dirame. Pokoknya kesimpulan saya, kalau alun saja yang kejadian begitu diperiksa ada masalah, itu ada alun-alun yang lain itu di situ. Di sekitarnya itu banyak betul alun-alun yang lain. Kalau itu diperiksa dari pertama dari tahun 2009, diperiksa. Itu sudah beres. Tapi kalau dia tetap masih bersikukuh, kementerian saya hebat, ini hebat, terlalu mengagumi diri sendiri, apalagi sebagai menteri ini itu terbaik segala macam ya. Akibatnya memang dia secara langsung atau tidak langsung, dia menutupi masalah-masalah itu. Dia harus bongkar, periksa, bongkar, periksa. Itu kan nggak ada masalah. Nanti dari pemeriksaan itu ditanya ada Pak, oh ini udah begini, yang ini udah begini, yang ini udah diambil begini gitu loh. Gak bisa keterangan-keterangannya kan jadi janggal setelah ada kasus, ada mulai ditekankan oleh publik jadikan viral segala macam. Oh ini diperiksa 2-3 hari kelar itu. Tadinya kan misalnya bicara ini mesti tahunan, ini nggak gampang. Gampang lah datanya itu. Kalau pengalaman saya itu gampang aja lah itu datanya gitu kan. Itu diperiksa udah ada kejadian seperti itu. Itu bayangin yang hanya sampling secara tidak sengaja gitu. Jadi kasus-kasus di keuangan itu hampir yang besar itu timbulnya semua dari faktor eksternal. Gak ada sistemnya, jadi sistemnya sistem apa yang dibikin itu? Yang katanya udah hebat, udah ini itu nyatanya nggak jalan. Buktinya apa? Bukti yang paling konkret itu tax ratio makanya rendah terus. Jadi di bawah 10%. Pernah 8%, 9%, begitu aja selalu. Padahal sudah pernah sampai 13%. Yang dibilang zaman jahiliyah itu 13%. Jadi itu omong kosong aja itu. Ya kan? Cuman menaikin gaji, alhamdulillah udah dinaikin, memang kita senang. Tapi tidak ada manfaatnya terus terang aja. Sistemnya jadi makin rusak. Setelah makin rusak, ditutup, mengembangkan cerita-cerita yang fantasi, ya. Nah, sekarang ribut. Nah, kembali kesimpulannya adalah jangan diributkan. Jangan macam-macam itu, sekarang itu mulai diperiksain yang ada masalah. Mulai dari yang 69, apa yang kecil dulu, terus saja bisa. Nanti pasti saya bilang itu. Ada masalah semuanya. Sekian, terima kasih. Jadi kalau gitu Pak Fuad menganggap apa yang dilakukan Pak Mahfud ya bagus sekali dok. Gitu. Bagus. Bagus itu jadi masalahnya kebuka. Karena masalah sekarang ini kan selamanya ditutup. Jadi perlu ada orang yang berani kayak Pak Mahfud membongkar. Untuk mulai kalau mau menertibkan, kalau mau naikin secara teknisnya itu mau naikin tax ratio lagi. Gitu loh. Kalau ini ya tetap tenggelam saja nanti itu. Ditenggelamkan terus itu masalah. Tapi kan sekarang Pak Mahfud dianggap melanggar hukum nih, membocorkan. Ya tadi di DPR dia juga sudah mengatakan dia tidak melanggar hukum. Saya wallahualam, saya bukan ahli hukumnya kan. Tidak melanggar hukum kata Pak Mahfud gitu kan. Tapi kalau dia tidak begitu, apakah masalah itu akan terbuka? Kan tidak juga. Nah makanya Menteri Keuangan itu bisa punya aparat. Jadi bisa ada surat masuk nih dari PPTK, dia lihat, baca. Ini saya lemparkan ke Dirjen Pajak atau ke Dirjen Bea Cukai atau kemana gitu ya. Atau ke Irjen. Itu wewenang punya diskresi Menteri Keuangan. Ah ini kalau Dirjen Pajak kayaknya nggak kebuka nih misalnya. Ah kalau ini Dirjen Pajak nggak kebuka. Kalau kira-kira yang ini udah Irjen dulu. Nanti Irjen akan manggil Dirjen Pajaknya. Nanti mulai ini masalah. Panggil-panggil gitu kan ada masalah akan terbuka. Ditanya udah jawab. Jadi masalahnya bukan masalah politik yang ribet segala macam. Apalagi kalau dijawab belum ada undang-undangnya, belum ada ini itu. Gak usah lah, dari dulu zaman Bahala juga gak usah pakai undang-undang. Itu udah ada tuh semuanya cara-caranya. Udah ada PPATK ya sudah kerjain. Jadi sesuai dengan kerangka atau undang-undang yang ada pada zamannya, masing-masing bisa menyelesaikan. Baik Pak Fuad. Sekarang saya ingin dengar dari Mas Sinton Pasar Ibu.
anggota Komisi 11 DPR yang kemarin juga rapat. Iya Bang, jadi itu juga tadi dengan ramainya 349 triliun itu, kemarin Bu Menteri sudah menyampaikan, Bu Sri Mulyani, bahwa dari sekian laporan tersebut hanya ada 3,3 triliun yang terkait dengan pegawainya. Nah tapi yang hari ini rapat di Komisi 3 dengan Pak Mahfud, menyampaikan Pak Mahfud bahwa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu tidak sesuai fakta. Nah ini kan saling bertolak belakang lagi nih. Nah tapi begini Bang Karne, terlepas dari kegaduhan yang sekarang ini, menurut saya sih ya oke. Gaduh-gaduh ini asal yang penting goalnya itu jelas. Goalnya apa? Oke, mari sama-sama kita berantas ini kejahatan yang merugikan keuangan negara ini. Kan itu satu. Sehingga ramai-ramai ini tidak hanya ramai di pemberitaan, kemudian nggak ada tindak lanjut gitu Bang Karni. Nah, selamat datang Prof. Yusril. Ini kan pemerintah, kemarin yang juga kita sampaikan, di mana di Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang itu diketuai oleh Menko Polhukam, kemudian wakilnya Menko Perekonomian, dan anggotanya itu ada 12 kementerian kalau tidak salah. Nah, kemudian juga di jajaran komite teknisnya itu ada PPATK yang mengepalai, dan kemudian ada eselon-eselon 1. Nah ini kan sumber dari pemerintah, ini tadi kalau dibicarakan sama kawan Bonyamin tadi, ini kulit-kulitnya tadi nih, tapi ini kan juga menentukan gimana pemerintah ini tidak terkonsolidasi nih informasinya. Padahal di level kementeriannya ada, di level teknisnya dirjen-dirjen tersebut ada, ya. Nah, harusnya kan ketika ini keluar, kan ini kan sudah terkonsolidasi dulu di komite TPPU-nya. Nah ini sekarang kan publik disuguhin hal yang ini yang mana yang benar. Apa bahkan tadi juga di satu sisi Prof. Mahfud memuji-muji Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, tapi di sisi yang lain juga Anda disuguhin fakta yang nggak benar juga oleh bawahan Anda, kan gitu. Nah ini kan menjadi persoalan baru lagi nih. Nah ini Bang Karnes, kalau saya lihat yang jadi soalnya adalah ya gaduh-gaduh ini ya yes oke. Kita buka-bukaan aja nih. Korupsi ini luar biasa gitu ya. Kejahatan pencucian uang ini juga luar biasa, bukan hanya bersumber di Kementerian Keuangan, pajak maupun cukai, tapi juga kejahatan narkotika. Nah, PPATK itu menyampaikan, selalu merilis tiap tahun itu. Dalam periode sekian tahun, ada kalau tidak salah 2021 PPATK itu merilis dalam periode 4 tahun aja itu ada 400 triliunan itu. Transaksi yang diduga berasal dari kejahatan narkotika. Nah, beberapa dari hasil analisis tersebut dan pemeriksaan analisa yang dilakukan oleh PPATK disampaikan ke penegak hukum, kepolisian dan BNN. Hasilnya apa sekarang? Nah, kalau kita lihat Bang Karne, ini semuanya kan harus jelas. Muaranya oke, kalau ke penegakan hukum berarti penegakan hukum yang harus kita benahin ini. Dari seluruh rangkaian transaksi yang diduga sebagai praktek pencucian uang, ya baik itu yang bersumber dari sumber potensi-potensi penerimaan negara maupun kejahatan-kejahatan lain seperti narkotika, ini kan harus jelas supaya kita bisa menuntaskan ini persoalan korupsi di kita. Nah sampai hari ini kan
Apa yang disampaikan baik ke KPK, ke kepolisian, ke kejaksaan, ya. Sampai hari ini kita juga nggak tahu berapa itu dari yang hasil analisis dugaan praktek pencucian uang tadi dengan tindakan penegakan hukum menyita hasil kejahatan baik itu korupsi maupun narkotika itu. Nah ini kan yang harus sebenarnya kalau penegakan hukum kita ini benar-benar mau ingin menuntaskan pemberantasan korupsi, hasil-hasil dari PPATK tadi itu kan benar-benar bisa dijadikan senjata itu. Tapi kan sampai sekarang kita juga nggak tahu nih hasilnya apa. Kalau kita tanya penegak hukumnya dan juga tadi PPATK, menurut saya juga tidak rutin juga itu. Dari hasil laporan yang mereka sampaikan, analisis yang mereka sampaikan ke aparat penegak hukum, berapa yang ditindak, berapa yang bisa dikonsolidasi dari total aset yang diduga hasil pencucian uang tersebut, Bang Karni. Ya ada satu hal yang kita bingung juga. Itu kan udah 349 triliun. Kok setelah sebesar itu baru Pak Mahfud itu membocorkannya atau membongkarnya. Ketika dia baru puluhan triliun kan udah bisa juga dia lempar ke publik. Kalau dia mau melempar gitu. Mungkin Pak Fuad punya jawabannya. Saya tidak tahu persis kenapa baru sekarang. Apakah dalam struktur yang resmi kan Menko kan memang tidak menerima laporan PPATK kan, tapi tidak menerima laporan PPATK mungkin setelah dia menjabat sebagai ketua tim anti pencucian uang gitu ya, baru dia mulai mengambil data itu di rapat komite. Jadi bukan yang rutin. Yang rutin itu kan menerima Menteri Keuangan, ya kan? Penyidiknya. Nah itu yang nerima itu misalnya dari tahun 2009, lu kenapa selama ini dibiarin aja kayak nggak baca, saya terima sekian laporan, udah cuma jumlah suratnya aja. Itu yang mestinya diambil tindakan. Ya mungkin seperti yang Pak Fuad bilang tadi, bahwa mau ditutupin aja supaya. Iya mau ditutupin karena sudah ya paling tidak misalnya ada yang bisikin ya, saya percaya dibisikin, Pak kalau ini nanti dibongkar Pak, orang jadi nggak bayar pajak. Wah jadi ngerem dulu. Ini persis seperti zamannya dulu cerita zaman BLBI. Pak kalau ini ada bank-bank ini nanti dibuka boroknya Pak, nanti orang tidak percaya kepada bank. Kepercayaan ini seperti itu. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Harto waktu itu. Setelah saya terus terang aja datang ke Pak Harto, Pak tidak Pak, kebalikannya. Kalau kita bongkar, kita ungkap benar ini bank ini, maka kalau terus menerus seperti itu akan baru dipercaya. Kalau tidak ini Pak, dia ditutupin, dia makin kesempatan ngambil. Terus Pak Harto berbalik kan, oh ya betul juga kalau begitu. Udah, silakan itu. Pada mulai ditangkepin lagi aja dah. Pak Harto. Kalau dibuka, orang akan menjadi percaya kepada perbankan. Jangan dibalik ditakut-takutin, pada undang-undangnya seperti itu. Nah ini seperti itu menurut saya. Nanti orang nggak bayar pajak. Nah mungkin pemerintah ya sudah direm dulu. Ini tuh terus juga menjaga. Saya sudah mengatakan kementerian sekarang udah hebat, zaman yang dulu begini-begini, sekarang yang jahiliyah yang mana kan begitu susah juga, jadi udah tutup saja gitu loh. Karena itu dia berusaha, sekarang tadi bilang berapa 3 miliar, 3 triliun. Mahfud bilang 35, nah itu dia terus mengecilkan terus, tapi tidak untuk mengungkap. Itu masalahnya, makasih. Pemirsa, memang benar sebagian orang percaya bahwa dengan menyembunyikan dan sedikit menutupi kebenaran dengan dekorasi-dekorasi yang bagus, kebenaran itu akan hilang. Padahal dengan berjalannya waktu, kebenaran itu akan muncul sendirinya. Dan ketidakbenaran akan sirna. Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina. Kita lihat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang giliran mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Hussein. Apa yang ditanyakan Pak Karni? Ya, sebagai mantan PPATK, bagaimana Bapak lihat kasus ini? Baik, masih. Jadi pertama kita lihat dulu peta tindak pidana asal yang melahirkan cuci uang di Indonesia. Berdasarkan National Risk Assessment tahun lalu, yang banyak melahirkan cuci uang itu pertama korupsi, kedua narkotika, ketiga tindak pidana perpajakan. Ini 3 ranking yang teratas. Kasus ini terkait paling tidak 2, ada korupsi dan ada perpajakan. Perpajakan terutama oleh taxpayer, mungkin juga dia bermain sama fiskus, bisa-bisa saja. Kemudian kita lihat apa produk PPATK dalam hal ini. Menurut Undang-Undang 8 2010, produknya ada 4 PPATK. Pertama informasi, bisa diminta oleh semua instansi, termasuk DPR bisa minta. Yang kedua rekomendasi, untuk perbaikan sistem, untuk penyadapan. Yang ketiga laporan hasil analisis. Dan keempat laporan pemeriksaan. Nah 2 yang terakhir, LH dan LHP ini hanya diberikan kepada penegak hukum sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang 8 2010. Sekarang kita masuk ke lebih spesifik lagi. Kita batasi yang diberikan oleh PPATK itu LHA, laporan hasil analisis. Bukan laporan transaksi mencurigakan. Keliru kalau bilang yang disampaikan PPATK itu laporan transaksi mencurigakan, keliru besar. Karena 100 transaksi mencurigakan bisa melahirkan hanya 1-2 LHA. Dari sini dianalisis, didalami, melahirkan laporan hasil analisis. Yang disampaikan itu LHA. Atau kalau disertai pemeriksaan lapangan namanya laporan hasil pemeriksaan. Nah setelah menerima laporan ini, apa yang dilakukan oleh instansi-instansi penegak hukum. Nah terkait dengan masalah kemudian keuangan ini ada laporan kepada Irjen, menyangkut personil, menyangkut disiplin pegawai, silakan Irjen menindaklanjuti. Kalau ada tindakan bisa internal, bisa terus ke penegak hukum, mungkin ke KPK. Kedua, tidak pidana pajak yang ada cuci uangnya. Ini penyidiknya hanya DJP saja. Ini harusnya di follow up dengan penyelidikan. Sama dengan tidak pidana, cukai, kepabeanan, yang penyidiknya hanya bea cukai. Ini banyak melahirkan TPPU juga. Kebetulan saya cukup banyak menjadi ahli dalam kasus pidana perpajakan yang melahirkan cuci uang dan tidak pidana kepabeanan atau cukai yang melahirkan cuci uang. Misalnya di PN Jakarta Barat, di Bandung, di Boyolali, di Jakarta juga ada beberapa kasus pajak yang berasal dari pajak atau cukai atau kepabeanan tadi. Kalau menurut saya ada 4 instansi yang terkait erat dengan laporan ini. Pertama, Irjen sendiri, keuangan. Kedua, penyidik pajak. Ketiga, penyidik bea cukai. Keempat, KPK sebagai supervisi atau yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kalau ada oknum-oknum yang ikut bermain di sini. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan? Setelah diberikan hasil analisis, penyidik harusnya melakukan penyelidikan. Hasil analisis itu strukturnya begini. Pertama, bagaimana kasus posisinya. Kedua, bagaimana profil pejabat yang menjadi nasabah yang dilaporkan tadi. Ketiga, bagaimana hasil analisis itu sendiri. Keempat, bagaimana kesimpulan, indikasi-indikasi pidana asal atau cuci uang. Jadi sudah barang setengah matang. Udah ada ahli yang mengerjakan, para analis menggunakan database, menggunakan informasi dari berbagai sumber. Dia bukan LHKPN. Kalau LHKPN itu hanya self assessment saja. Pejabat suka-suka ngarang bisa. Kalau LHA ini nggak bisa, udah setengah matang. Boleh dibilang preliminary investigation. Sehingga seharusnya para penyidik tadi, Menteri Keuangan ada penyidiknya bea cukai dan pajak, harusnya melakukan penyelidikan. Buka penyelidikan, carilah bukti permulaan yang cukup. Minimal ada 2 alat bukti yang sah, yang menunjukkan adanya tindak pidana yang terjadi, dan menunjukkan siapa calon tersangkanya. Menurut KUHP dan putusan MK minimal 2 alat bukti untuk bukti permulaan yang cukup baru bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan ada tersangkanya. Kalau ada tersangkanya silakan diteruskan, diberikan ke jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Inilah follow up yang diharapkan. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa begitu lama dari 2009 sampai 2023. Ya, kenapa follow up-nya sampai sekian lama, agak molor gitu ya. Seharusnya yang 2009 itu
ataupun yang jauh-jauh seharusnya sudah ada follow up. Sudah banyak follow up, apalagi yang kasusnya yang cukup besar, dan kita harus mendengar hasilnya. Karena setiap LH PPATK ada lembaran feedback di belakang yang harus dilaporkan oleh penyidik apa yang sudah dilakukan. Nah, ini kita perlu pertanyakan apakah sudah ada feedback seperti itu yang dilakukan oleh penyidik dikirim ke PPATK. Dan kalau ini terjadi masalah angka tadi 349 atau berapa, kita akan lihat hasil penyelidikan oleh penyidik. Bagaimana proses pengadilan, apakah benar angka itu sebesar itu? Ataukah terjadi pergerakan, terjadi mutasi, terjadi transaksi sehingga uang yang pertamanya besar tapi karena transaksi debit kreditnya banyak, uangnya berputar-putar sana sini. Kalau semuanya dihitung secara kumulatif dari 2009 sampai 2023 memang bisa jadi banyak. Tapi berapa outstanding balance ya atau final balance berapa saldo yang terakhir yang terjadi itulah. Saya ambil contoh. Dulu waktu saya masih di PPATK 2004, pernah salah satu bank pemerintah dibobol. Uang masuk ke pasar modal 2M. Pertama dia beli dia beli saham BRI 2M. Kemudian dia menyembunyikan uangnya, dia jual, dia beli surat utang negara 2M juga. Dia jual lagi, beli Lipo Reksadana Mantap 2M. Lalu saya tanya, berapa transaksinya? Transaksinya 6M karena 3 kali 2. Tapi berapa benar-benar uang yang masuk ke sana pasar modal? Cuma 2M. Nah, saya khawatir dalam periode yang begitu lama melibatkan begitu banyak orang dan pendekatannya mutasi ataupun transaksi, kemungkinan terjadinya double counting bisa terjadi. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Kalau memang nilai laporan hasil PPATK begitu besar, seharusnya aset recovery itu harusnya besar juga. Kita sekarang ini sedang dikritik oleh FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, kenapa Indonesia recovery-nya kok rendah sekali? Bahkan PPATK sendiri pernah komplain bahwa follow up LH-nya nggak sampai 50%. Itu kita dengar semua. Jadi kalau memang angkanya sebesar itu, seharusnya follow up-nya juga besar dan aset recovery-nya harusnya besar juga. Aset recovery ini kita dikritik terlalu rendah untuk Indonesia. Itu saya Bang Karni. Jadi sebenarnya biasa-biasa saja, yang penting follow up-nya oleh para penyidik ini. Diperintahkan oleh Menteri Keuangan, penyidik pajak, penyidik bea cukai silakan. Kalau ada situasi dia bermain dengan fiskus, dengan penyidik di 2 instansi ini, silakan kasih ke KPK. Ada. Dia sebagai penyidik, dia sebagai supervisi, bisa melakukan penyidikan sendiri. Terima kasih itu Pak. Jadi PPATK dalam hal ini juga artinya selama ini nggak peduli saja dong dengan laporannya ke Departemen Keuangan yang tidak di-follow up itu. Ya kita nggak tahu apakah semua ada diberikan feedback. Kalau saya dulu, saya menyampaikannya tidak pakai angka. Saya menyampaikan ke Kapolri Jasa Agung waktu itu, laporan Pak udah sekian saya sampaikan. Kita tanya follow up, bisa tertulis, bisa datang. Kadang-kadang kita kasih media juga. Dan kita harus ditagih memang. Kalau nggak ditagih nanti nggak tentu rimbanya laporan kita itu. Nah ini selain ada feedback tadi dari setiap LA yang harus disampaikan kepada PPATK, memang harus sedikit ofensif mempertanyakan follow up ini sampai di mana itu. Jadi memang harus sejalan antara laporan dan jumlah yang demikian besar. Seharusnya kalau itu berjalan sampai ke pengadilan, harusnya recovery-nya juga besar aset recovery-nya. Misalnya sekarang berapa? 349 triliun. Harusnya kasus yang sekian tahun ini kalau sudah sampai pengadilan, recovery-nya harus ratusan triliun juga. Tapi ternyata angka recovery tidak menunjuk angka sebesar itu. Kita sedang dikritik juga recovery kita agak rendah oleh Financial Action Task Force on Money Laundering. Setelah mereka kita menjadi member, dan kita sekarang baru observer. Mau jadi member ditanya, yuk member tolong dong perbaiki recovery-nya, jangan serendah ini. Apakah hasil PPATK tersebut rahasia negara yang nggak boleh bocor? Pasal 11 Undang-Undang 8 2010, segala dokumen informasi yang diperoleh oleh PPATK, polisi, jaksa, siapapun juga termasuk Menko, itu rahasia jabatan, ya. Disebut di penjelasan itu rahasia jabatan. Artinya harus dipegang teguh, tidak boleh dibocorkan kecuali dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, pelaksanaan tugas.
Nah, biasanya yang dirahasiakan itu informasi yang sifatnya individual. Misalnya menyebut orang, menyebut reporting parties, menyebut bank ya. Kalau sifatnya statistik, agregat atau gelondongan saja, tidak menyebut orang ataupun bank pelapor ya, itu tidak masalah karena tidak ada financial privacy. Tidak ada masalah privacy dari orang-orang atau lembaga itu yang dilaporkan. Nah, di sini agak sensitif. Kenapa sensitif? Karena periodenya begitu jauh. Berapa belas tahun? 14 tahun. Dijumlahkan secara kumulatif, pendekatannya mutasi dan transaksi. Dan disebutkan ini penyimpangan yang dilakukan oleh oknum keuangan yang ada di pajak dan bea cukai. Ini membuat lebih sensitif lagi. Udah jumlahnya besar, disebut spesifik. Orang pajak dan orang bea cukai. Nah, seharusnya tidak mengarah ke sana. Seingat saya pertama kali Pak Mahfud menyebutkan itu penyimpangan itu terkait dengan pegawai pajak dan bea cukai. Jadi sensitifnya 2 kali menyebut unit kerja yang menyimpang, menyebut jumlah yang sangat besar sama sekali. Saya khawatir ini belum dikonfirmasikan, belum dibahas di Komite TPPU sebelum dilempar kepada publik. Apakah untuk edukasi ataukah sosialisasi, sehingga terjadi simpang siur. Kelihatan kurang koordinasi itu antara instansi yang satu, Menko ketua Komite TPPU, Menteri Keuangan itu anggota, PPATK anggota juga, perangkap sekretaris. Kalau seandainya ada koordinasi yang baik di antara komite ini, kalau menurut saya mungkin angka yang keluar itu tidak akan simpang siur karena sudah dibahas bersama, baru dilempar secara bersama oleh komite ini. Kalau itu pekerjaan sudah berjalan sesuai mekanisme kan nggak perlu itu ada komite-komitenya Pak Mahfud, itu nggak perlu itu. Iya kan? Ya, komite ini kita meniru dari negara lain. Kebetulan saya yang ikut membentuk pertama kali, kita lihat di negara lain disarankan oleh FATF, oleh Asia Pacific Group on Monitoring, biar bisa berjalan. Koordinasi kan penyakit bangsa ini. Sama dengan negara lain, kita disuruh bentuk komite koordinasi, dikeluarkanlah Perpres zaman Pak SBY. Jadi negara lain ada juga Pak, cuman cara kita berkoordinasi, cara kita berkomunikasi dalam hal ini saya pikir kurang begitu excellent gitu. Sehingga masih belum jelas, sudah terlempar keluar, persepsi bisa berbeda-beda gitu. Ini yang menimbulkan kegaduhan. Ada di pasal 92 undang-undang ada Pak. Ada pasal 92 Pak, Undang-Undang 8 2010 ada perpres yang diminta dikeluarkan untuk itu. Jadi kalau tidak menyebut individu, nggak bisa dibilang melanggar hukum dong. Iya, kalau saya sebut misal Pak Karni yang dilaporkan melakukan TPPU terkait perpajakan itu pasti melanggar. Tapi kalau saya sebut tindak pidana pajak terkait TPPU jumlahnya 100 triliun, ya nggak ada yang dilanggar Pak. Baik, Pak. Sekarang Johnson Panjaitan sebagai praktisi hukum. Terima kasih Pak Karni. Saya langsung masuk pada masalah. Yang pertama tentu saya akan berusaha objektif dan netral karena kawan saya tadi dari Maki sudah terlanjur berimprovisasi menggunakan forum politik dan juga forum penegakan hukum. Sepertinya diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya itu justru menimbulkan banyak masalah dan problem-problem yang makin tidak jelas menurut saya. Maka saya akan berusaha memperjelas ini karena masyarakat menunggu. Karena ini ada soal-soal teknis Pak Karni yang harus juga saya kira dijelaskan dan harus ada pendidikan kepada masyarakat. Kalau saya mau pakai pendekatan masyarakat kan saya berpikirnya begini. Kalau kita bicara soal uang yang 349 triliun dalam konteks pencucian uang, ini kan sebenarnya ngomongin uang haram sebenarnya. Ya kan? Cuman uang haram ini hasil kejahatan apa atau tindak pidana apa, walahu alam. Harusnya ini tugas negara, tanggung jawab negara dong ini menjelaskan kepada rakyat. Tapi rakyat menerimanya adalah perilaku-perilaku dari aparatur negaranya yang hedon gitu loh. Ini kan yang menyakitkan hati rakyat sekarang ini. Dan ternyata kemarahan rakyat seperti itu lewat media sosial kelihatannya justru lebih efektif daripada apa yang disarankan oleh organisasi internasional untuk membuat
komite dalam rangka koordinasi efektif. Ternyata nggak efektif juga. Gitu. Nah ini kan konteksnya seperti itu. Tapi saya kira kita harus menjawab pertanyaan ini secara lebih tegas. Mari kita pertegas. Nah tadi saya akan mengawali itu lewat penjelasannya Pak Yunus karena ini ahlinya dan guru saya kira. Ya. Jadi kita harus memulai ini dari LHA menurut saya. Walaupun waktunya sangat panjang kalau kita mau menyelesaikan polemik ini. LHA dari tahun 2009 sampai 2023, 2022 lah. Gitu ya. Yang tentu hubungannya nanti dengan proses penegakan hukum. Kan harusnya begitu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa rakyat, ini uang yang bukan hanya dicurigai transaksinya, tadi secara jelas LHA-nya itu yang diperiksa. Ya. Bagaimana tindak lanjutnya secara hukum ini? Ini kan saya harus bicara begini sebagai seorang aktivis ya. Apa bedanya sih ngadepin Intel PPATK dengan Intel BIN atau Intel Angkatan Darat. Kita ini kan sering dari sejak zaman Orde Baru kan ngadepin Intel ini. Sementara kita merasa bahwa setelah zaman reformasi harusnya Intel PPATK jadi teman kita dong harusnya. Tapi kan tetap saja ada jebakan kerahasiaan dan ini diperlihatkan kemana-mana. Nggak mudah loh rakyat mempersoalkan hedon itu karena dia bisa diserang balik atas nama kerahasiaan. Oh, Pak Mahfud aja yang berusaha membuka katanya diserang soal kerahasiaan kok. Padahal dia koordinator komite yang harusnya katanya mengkoordinasi. Jadi kesimpulannya negara ini atau pemerintah ini di dalam melawan uang haram ini ternyata koordinasinya jeblok. Itu harus diakui. Jeblok. Nah jangan sampai jeblok. Bagaimana membuktikannya? Ya LH-nya itu berapa yang ditindaklanjuti sampai ujung. Sampai ujung berkas perkaranya. Jadi bukan cuma dapat 2 bukti permulaan, tapi juga harus sampai pada tersangkanya dan harus sampai pada pengembalian yang masuk akal. Cuma kan belum apa-apa nih kita udah ngomong lagi di ujung. Ya susah karena belum ada undang-undang perampasan perampasan aset. Harus ada lagi undang-undang untuk ngatur soal pembayaran uang kartal. Jadi ini rakyat dihadapkan pada jebakan-jebakan yang sepertinya tidak masuk akal untuk menyelesaikan ini semua. Kan jadi seperti ini nih yang kita tampilkan sekarang di mata rakyat. Dan ini semakin isunya menjadi politik karena ini tahun politik. Jadi ini jadi runyam. Nah, kalau saya ditanya mulainya dari mana? Ya mulai aja dari alun. Ya, sekarang kita kontrol KPK-nya. Ini kan katanya udah ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang belum jadi tersangka. Tindak pidananya apa? Supaya itu jadi jalan masuk kita untuk LHA yang lain. Walaupun sebenarnya alun ini kan tidak berasal dari persoalan LHA ini. Sebenarnya alun ini kan lahir dari apa yang didorong oleh rakyat yang menyangkut tindakan kekerasan dan akhirnya merambat pada kekayaan dan hedonisme. Dan itu meluas sekarang ini. Meluas. Jadi sebagai aktivis, saya mau bilang saya juga harus jagain supaya rakyat terus makin berani. Karena kalau rakyat nggak makin berani, karena gini, ini kan mulai juga ditampilkan penegak-penegak hukum lain juga jago cari-cari kesalahan, bahwa ini menyebar kebencian lah, fitnah lah, apalah gitu loh. Ya kan? Wah, padahal negaranya baru aja mengusulin perubahan undang-undang ITE, tapi ITE-nya efektif terus digunakan kepada rakyat. Terus gimana mau membongkarnya? Maka dipuji-pujilah apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai sebuah kontroversi. Padahal kalau kita memang punya kualitas, harusnya kita mintain pertanggungjawaban, baik sebagai ketua komite, sebagai Menko Polhukam, atau sebagai wakil dari pemerintahan tertinggi dalam hal ini Presiden, bagaimana tindak lanjut dari LHA ini ujungnya? Bagaimana? Berapa uang yang banyak dikeluarkan ini untuk itu? Harusnya sudah perdebatannya harus sampai pada tingkat itu dong. Ya.
Saya kira jebakan-jebakan yang namanya kerahasiaan apa segala macam itu jangan dipertonton-tontonkan ke rakyat lah, karena itu menakut-nakuti. Saya kira mari kita dorong supaya rakyatnya lebih berani mempersoalkan uang haram dan minta pertanggungjawaban rakyat, dan kita dorong supaya kita perangin nih hedon-hedon. Karena saya lihat begini ya, ini saya kasih contoh nih, ini fakta. Karena saya Indonesia Police Watch ya. Presiden mengumpulkan seluruh Kapolres di istana. Bombastis betul, nggak boleh bawa handphone, ini. Setelah diumumkan, jelas perintahnya. Ngelawan head-on dari pihak kepolisian. Ya. Faktanya menurut saya tidak efektif. Karena justru persoalan-persoalan head-on itu justru muncul. Dan aparat yang lain ternyata mungkin merasa ya, menurut saya, itu kan omongan presiden ke polisi, ke Departemen Keuangan enggak, mungkin ke ESDM enggak, atau ke departemen-departemen lain juga enggak gitu loh. Jadi hedonnya tetap terus, sampai-sampai ke soal BPN juga kan dipersoalkan. Dan akhirnya efektif karena kena itu. Cuma tindak lanjutnya bagaimana supaya ini diselesaikan, jangan sampai, karena kalau misalkan ini kita biarkan, saya nih mau bicara agak subjektif, tapi saya harus ngomong terus terang. Saya harus mengandalkan proses penegakan hukum, tapi saya mau jelaskan kepada teman-teman di sini, saya ini pengacaranya Laborasi Torus, korban dari isu pencucian uang, yang sebenarnya kalau dilihat faktanya itu terlampau dibesar-besarkan, sekian triliun, padahal seperti yang dijelaskan Pak Yunus tadi, bisa saja itu triple atau double perhitungan-perhitungan yang terlampau dibesar-besarkan. Tapi kan klien saya sudah meringkuk di penjara dengan hukuman yang cukup berat atas tuduhan pencucian uang. Jadi saya kira bangsa ini juga harus belajar kalau kita mengandalkan penegakan hukum, prosesnya juga harus benar. Maka yang dimaksud dengan rejim pencucian uang ini mengandalkan intelijen keuangan PPATK, itu maksudnya adalah udah sebagian data itu tidak lagi fitnah, tapi tinggal didorong ke dalam pro justisia untuk menemukan tindak pidananya dan membawanya ke pengadilan dan merampas seluruh uang-uang haram itu agar kembali ke negara. Menurut saya ini yang harus kita dorong, jangan disempit-sempitkan lagi sementara rakyat sudah sangat bersemangat karena sudah terbukti sebenarnya proses manajemen pengelolaan negara ini sedang bermasalah. Kalau pajak itu sudah dipersoalkan ini hanya 8-9%, padahal zaman jahiliyah itu 13%, berarti kan ada problem berarti kan soal bagaimana pengelolaan ini. Nah, saya kira ini menunjukkan rakyatnya yang harus bergerak. Jadi itu pemimpin-pemimpin yang bilang, jangan gaduh dong, jangan gaduh. Faktanya rakyat bergerak gaduh, baru ini jadi persoalan. Jadi menurut saya ini harus kita dorong dan rakyat harus kita ajukan keberaniannya. Cuman pertanyaan saya kepada Pak Yunus, jadi begini, kalau kasus itu sudah dibawa ke pengadilan, tampaknya itu kan tidak rahasia lagi kan Pak? Sudah terbuka untuk umum. Tapi pertanyaannya sebagai aktivis, kita kan sering watchdog ya, ngawasin gitu berkas perkara Pak. Kalau itu misalnya di dalam proses penyelidikan, sementara hasil RDP dan lain sebagainya, walau alam kita tidak pernah dengar apakah itu tidak ditindaklanjuti. Kemudian saya mendengar dari hasil diskusi mungkin dengan wartawan atau dengan teman-teman DPR ini ada kasus kayak begini, saya mau tindak lanjuti. Apakah ditindaklanjut? Padahal ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jadi belum dibawa ke pengadilan Pak. Apakah saya bisa dituduh membocorkan rahasia negara atau memfitnah atau apa? Karena atas nama asas praduga tak bersalah bla 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 bla, rakyat sekarang gampang sekali dipidana gara-gara undang-undang ITE. Bagaimana tuh Pak kayak begitu? Karena ini penting, karena modal kita sekarang adalah keberanian rakyat. Dan keberanian rakyat sekarang ini lewat media sosial Pak. Bagaimana? Informasi, the Right of Information Act ini sangat penting ya. Dalam rangka bukan hanya kontrol ya, ikut partisipasi dalam pemerintahan. Jika kalau membuka dalam bentuk agregat, statistik, tidak banyak individu, kalau menurut saya buat masyarakat itu perlu. Kalau enggak tidak ada pressure untuk mendorong proses-proses ini. Undang-undang memang menyebutkan
ada laporan ke presiden ya, ada ke DPR, ketua komite juga bisa. Sepanjang laporan yang di-disclose ke publik itu sifatnya agregat, tidak individual, menyebut reporting parties, menyebut terlapor. Kalau menurut saya masih perlu, karena netizen tuh perlu memberikan pressure. Saya sekarang senang karena dalam proses alun ini ada peranan netizen mengawasi, menekan sehingga Menteri Keuangan pada waktu mengambil tindakan terbuka, KPK terbuka. Dan ini sanksi sosial juga terbuka. Sanksi sosial itu efektif tapi murah sebenarnya. Dan kekuatan transparansi, kekuatan netizen ini harus dimanfaatkan. Karena kalau mengandalkan semuanya harus formalitas saja, kadang-kadang nggak begitu jalan. Apalagi kalau tidak transparan, tidak ada yang mengontrol sama sekali. Jadi saya setuju dibuka seperti itu. Kalau Bapak dapat informasi misalnya ya tidak jelas dari mana, kemudian itu dilanjutkan. Umumnya PPATK itu penyidik menerima informasi apapun juga kalau untuk meminta follow up sih bisa saja menyampaikan informasi asal tidak menfitnah, mencemarkan nama baik, saya kira tidak ada masalah. Terima kasih Pak. Iya, jadi Pak Karni, kalau Pak Karni tadi kasih judul perang bobat Bubat, antara bubat. ya antara Pak Mahfud dengan DPR, saya kira ini perang semesta rakyat, ya melawan hedonis dan para penjara dan perampok uang-uang haram dalam konteks pencucian uang. Menurut saya itu yang harus kita dorong dan ruang itu yang harus kita perbesar di tengah-tengah koordinasi dan lain sebagainya, apalagi integritas penegak hukum kita yang banyak dipertanyakan oleh rakyat. Saya kira itu poin dari saya Pak Karni. Baik. Intinya rakyat perlu disuruh gaduh. Kata Johnson saja. Pemirsa, Anda bisa membohongi semua orang satu waktu. Anda bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Kita lihat sejenak. Abraham Lincoln. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, garis miring Wakil Ketua DPR, dan sekarang adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kapan naik pangkatnya itu? Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara yang lain. Kalau saya pengalaman mengikuti isu-isu hot itu, atau yang viral, yang ramai itu, selalu percaya bahwa di negara kita itu tidak ada yang akhirnya diselesaikan. Dan saya percaya bahwa bangsa kita ini kayaknya memang punya bakat bersekongkol yang sangat baik. Ya, jadi dan penyelesaian di belakang layar itu selalu dianggap lebih penting daripada penyelesaian di hadapan publik. Jadi si Alun dengan Sambo itu monumen-monumen saja di dalam institusinya yang dimunculkan untuk
ya mendinamisasi ya, seolah-olah negara ini bekerja gitu untuk menuntaskan perkara-perkara. Tapi ya nggak ada ujungnya, nanti sandiwaranya dibikin asyik begitu. Saya dulu pernah menjadi anggota pansus angket yang paling heboh, yang melibatkan institusi keuangan yang sangat dahsyat itu. Ya, Bank Senturi dengan BI yang menggunakan diskresinya untuk kita duga ya waktu itu bermain-main gitu. Yang efeknya nanti ada konsesi dengan para politisi dan sebagainya gitu. Tapi begitu mau sampai di ujung, mau kita tuntaskan, itu selalu ada gerakan gitu dari arus politik yang mengatakan cukup sampai di sini. Kira-kira begitu. Dan memang akhirnya ya agak buntu juga karena sistem kita ini kan tetap saja kolektivisme itu mengalahkan individualisme. Dalam semua hal sebenarnya. Di dalam Kementerian Keuangan itu ada kolektivisme. Sehingga kepentingan kelompok itu akan mengalahkan keinginan pribadi-pribadi tertentu untuk memperbaikinya secara total gitu. Nggak akan ada itu perbaikan total karena mempertahankan kolektivisme itu jauh lebih penting. Dalam kasus Sambo itu ada kolektivisme gitu. Ya, sehingga kadang-kadang kita mendengar dari luar tentunya ya, seperti kita mendengar juga dari dalam Kementerian Keuangan dan dulu dengan kewenangan investigasi bahkan kita mendengarnya lebih tajam gitu. Bahwa pada akhirnya ada yang berkeliling yang mengatakan sudahlah sampai di sini aja, yang ini jangan, ya kan? Ini nanti menyangkut yaitu tadi yang seperti Bang Fuad bilang itu, nanti rubuh nanti atau di Amerika disebutnya itu too big to fail gitu. Kalau ini dijatuhkan nanti runtuh semua, ya harus sampai sini aja gitu. Ya, tapi itu kejadiannya begitu. Bahkan dalam kasus-kasus uang ini nanti ada hubungannya dengan keuangan politik juga itu. Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga sampai kepada pemimpin tertinggi, Pak jangan diteruskan Pak, ini orang dulu bantu kita. Nah, sehingga kemudian dibatasi lah itu. Jadi memang ada kultur bersekongkol luar biasa di negara kita ini. Karena itu saya percaya dulu kenapa Prof. Yusril nanti bisa menceritakan kenapa founding fathers kita itu cenderung misalnya dengan sistem parlementer itu sebenarnya. Karena dalam sistem parlementer itu agak susah kita bersekongkol karena pada dasarnya sistemnya lebih terbuka, pertarungannya lebih sengit. Ya memang lebih tidak stabil, tapi di situ nggak ada godfather gitu. Tapi dalam sistem presidensial seperti sekarang ini, kemungkinan munculnya godfather itu sangat banyak dalam sistem ini gitu. Dan godfather ini kadang-kadang tidak punya kewenangan resmi, ya, tapi dia punya pengaruh yang lebih kuat daripada yang punya kewenangan resmi. Kadang-kadang, ya mohon maaf ini di kementerian misalnya, ada orang yang sudah nggak menjabat tapi jadi godfather di situ. Di polisi juga kadang-kadang itu. Mungkin karena dia sudah bersekongkol dengan kekuatan lain di luar, memegang sumber daya, kadang-kadang punya pengaruh kepada jabatan. Saya mendengar misalnya kalau kita baca orang seperti Alun dan Sambo itu sedang ada pada jalur promosi yang paling cepat. Penjahatnya ini ada dalam alur promosi yang paling cepat. Ini kerja persekongkolan sebenarnya di belakang itu. Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya sebagai pengkritik sistem atau yang membaca sistem kadang-kadang saya sering terlalu pesimis kepada kerja mengandalkan pribadi-pribadi gitu. Karena kalau sistemnya tidak diperbaiki, setiap orang yang kita andalkan itu nanti lumat dia di dalam sistem. Berapa banyak orang yang percaya bahwa pasca Pak Habibie lah begitu ya, Gus Dur orang baik, tapi akhirnya lumat juga.
dan seterusnya. Berapa banyak orang yang percaya Pak SBY dua periode dia orang baik, tapi lumat juga. Dan kita tahu dalam masa Pak SBY itu, saya tahu betul itu bagaimana lobby-lobby untuk menghentikan perkara dan sebagainya itu luar biasa. Dan Pak Jokowi juga demikian, betapa banyak orang yang menganggap bahwa dia akan seolah-olah akan menjadi andalan, orang sederhana dan sebagainya, nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya juga kan dilumatkan oleh sistem. Sampai Pak Mahfud MD sendiri pernah mengatakan, malaikat aja masuk sistem Indonesia jadi setan katanya. Sehingga kita nggak tahu nih yang lagi bikin ribut ini malaikat apa setan gitu. Kan ini sebenarnya problem kita ini sekarang. Nah kan sebenarnya ya kalau Pak Mahfud itu percaya sistem, dia itu sekarang kan on top of the executive system sebenarnya. Polkam loh. Kan di atas dia cuma ada presiden kan, dia bisa lompati itu wakil presiden. Di atasnya presiden. Dan Menko itu kan tidak ada undang-undangnya, dia kan Kepres. Kepres itu artinya seberapa dia dipercaya oleh presiden, segitulah dia digunakan. Kalau kelihatannya Pak Luhut itu dipercaya betul itu di bidang ekonomi dan investasi itu, sehingga betul-betul kelihatan gitu, efektif gitu. Tapi seberapa Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh presiden kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya sebenarnya begitu dia sebagai ketua komite tadi tahu ini ada masalah, kan sederhana. Kan tinggal ngumpulkan para pihak. Lapor dulu ke presiden, Pak ini ada masalah. Ya kita menduga ada transaksi keuangan ilegal, money laundry di departemen ini jumlahnya sekian. Nah, minta petunjuk Bapak Presiden. Presiden bilang habisi, kan kira-kira begitu. Gak perlu ribut lah. Ini kumpul aja dulu. Ini ada profilnya kayak gini, tolong analisis. Ini mentah apa matang ini? Seperti kata Pak Yunus Hussein tadi. Kalau mentah jangan ngomong dulu dong, bikin matang dulu dong. Sambil kita menguji apakah sistem itu, kalau kita punya independensi, apakah sistem itu sudah merupakan bagian dari persekongkolan. Sebab yang kita percaya adalah diri kita, apakah kita adalah bagian dari persekongkolan. Kalau Anda bagian dari persekongkolan, pasti Anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga kalau Anda bagian dari persekongkolan, Anda sekedar mau mengambil untung saja dari ini semua. Tapi intinya nanti Anda nggak bakalan selesaikan. Karena yang penting Anda sudah dapat gain dari pujian publik, karena sekarang nih orang kerja harus viral semuanya. Jadi Anda harus sudah dapat viral dulu. Setelah Anda dapat viral ya sudah cukup. Anda sudah dapat gain. Tapi persekongkolannya masalah ini tidak selesai. Tidak ada masalah yang diselesaikan. Nah jadi akhirnya sekarang di ruang eksekutif nih dugaan saya ini udah mulai ngunci nih. Karena begitu sampai ke DPR kan, persekongkolan berikutnya kan bermain lagi kan. Sebab malam ini setelah orang itu selesai atau di tengah-tengah orang rapat tuh, orang mulai ketemu di luar lagi dengan geng-geng itu. Sebenarnya nggak ada itu Pak, ya itu Pak Mahfud tuh mengambil untung aja itu Pak, begini. Itu udah ada rapat lagi di luar itu. Kalau begitu bilangin nanti teman-teman jangan diterusin itu, cukup rapatnya sampai sini aja. Nggak usah tuh bikin yang namanya angket dan sebagainya, cukuplah di sini aja. Ya kan rakyat sudah senang malam ini kan, Pak Mahfud juga udah dapat tempat gitu. Udah hentikan aja lah, nanti kita di kementerian kita koordinasikan lagi nih. Nanti akan dikatakan bahwa ini ada salah catat dan sebagainya lah. Kira-kira begitu. Kan nggak akan ada investigasi. Nggak akan ada ruang yang memungkinkan kita untuk membuktikan, karena tadi Pak Yunus juga mengatakan, ini kan kalau mau masuk ke penyelidikan, masuk ke penyidikan, ya kan? Masuk ke persidangan, baru real ada pembuktian. Ini kan nggak akan ada pembuktian. Kebanyakan begitu. Atau kalau bisa nanti pembuktiannya arahnya yang lain. Ya kan? Arahnya itu perselingkuhan. Ya ternyata di situ ada pejabat yang punya rumah lain, terus dia punya keluarga lain, terus dia punya rumah mewah di luar negeri, di foto, beberapa bulan masuklah berita itu, ada artis tertentu yang masuk dalam kelompok itu dan sebagainya lah, public figure dan sebagainya. Cuman itu kok. Jadi itikat kita untuk menyelesaikan satu persoalan dalam negara itu menemukan jalan buntu.
Makanya sebagai pemikir sistem kita harus memikirkan sebenarnya apa yang terjadi kalau kita mau menyelesaikan masalah ini gitu. Saya terus terang, lagi-lagi saya mengucapkan, feodalisme di Indonesia tidaklah hilang. Feodalisme di negara kita justru semakin fatal, terutama dalam sistem yang semakin hari semakin kita tegakkan, ya, yang selalu ujungnya mendewa-dewakan orang dari kepercayaan kepada sistem, dan pada akhirnya juga, ya mohon maaf, kalau kita bicara metode perbaikan negara kan, konstitusi susah kita ubah, undang-undang kita ubah setelah ada DPR dan presiden. Pemilu mengatur supaya presiden dan DPR itu dipilih dalam waktu yang lebih cepat, karena inilah pergantian yang memberikan harapan. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul pemilu ini juga akan menjadi penyelesaian? Ini kasusnya dari tahun 2009. Sudah berapa pemilu ini? Sudah 3 pemilu. 3 kali presiden, 3 periode DPR. Tidak ada investigasi. Apakah betul pemilu yang akan datang akan juga menjamah soal begini? Apabila pemilunya sendiri berbau konspirasi. Kan pemilu ini sahamnya sudah dipegang orang-orang sekarang. Kan tidak ada kesempatan untuk pemikir-pemikir baru masuk ke gelanggang. Orang-orang ini kan dibiarkan di luar. Yang buka puasa bersama, bertemu-temu ini kan pemegang saham yang nanti siapapun jadi presiden dia udah pegang saham. Dan dengan saham itu nanti dia minta saham, saya jadi menteri ini, saya jadi menteri ini, saya jabatan ini, saya jadi direktur ini di BUMN, saya mau nunjuk Kapolda ini, saya mau nunjuk ini. Semuanya akhirnya bagi-bagi. Selama masih ada yang kita bisa bagi-bagi dan pesta porakan, persekongkolan terus kita lakukan. Semasih banyak yang bisa kita rampok dalam negara ini, pesta pora masih kita bisa lakukan. Dulu kita merampok minyak, habis minyaknya keluar kita dari OPEC. Habis itu kita rampok emas, setelah itu rampok batu bara, sekarang rampok nikel. Kan itu yang akan kita lakukan terus menerus. Sambil money laundry di Kementerian Keuangan, pencatat-pencatat ini, pencatut-pencatut ini makin berkembang. Jadi sekali lagi, bagaimana ini mau diakhiri? Saya ingin tanya ini ke Prof. Yusril sebagai pemikir ketatanegaraan gitu. Apakah ada jeda bagi bangsa ini untuk menghentikan kerusakan yang sudah kadung terjadi? Sebab kalau tidak, ini tontonan doang kok. Ada aktor barunya muncul, ada aktor yang agak lama muncul, ada one day wonder saja yang cuma hebat hari ini. Kita jadikan dia pahlawan ya, beberapa kali kita eluk-elukan, nanti hancur juga dia. Dan itu yang akan terjadi terus-menerus Bang Karni. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ingin dengar jawaban Profesor Yusril. Izam Hendra. Baik, makasih banyak Pak Karni dan Bapak-Bapak semua yang sudah bicara duluan, dan saya minta maaf saya agak lambat karena habis tarawih baru datang ke sini. Sebenarnya PPATK ini adalah satu lembaga yang lahir di era reformasi ini. Ya. Sebelum reformasi, tokoh yang paling banyak bicara tentang perlunya kita memiliki undang-undang anti pencucian uang, anti money laundering law, itu almarhum Profesor Herman Raja Guguk. Ya. Bolak-balik di kampus UI itu bicara mengenai ini. Nah, pas era reformasi tiba, Pak Herman jadi Waseskap dan saya jadi Menteri Kehakiman pada waktu itu, kita mulai mendiskusikan untuk menyusun undang-undang tentang anti pencucian uang itu. Dan inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang PPATK yang pertama tahun 2003, kami selesaikan, tahun 2002 ya, 2002 kami selesaikan di DPR dan kami seleksi tokoh-tokoh yang akan menjadi pimpinan dan mengusulkan Pak Yunus Hussein ini menjadi ketua PPATK. Pada waktu itu beliau di Bank Indonesia kalau tidak salah, ya Pak Yunus. Ya. Nah, kenapa kita berpikir perlu adanya lembaga PPATK ini? Kita ingin memberantas kejahatan sebenarnya, yang sudah begitu banyak, dan ada satu kejahatan yang spesifik di bidang finansial keuangan, yaitu yang disebut dengan pencucian uang itu. Nah,
pencucian uang ini kan memutihkan uang yang sebenarnya hasil kejahatan. Bagaimana uang halal, uang haram dijadikan halal. Bagaimana uang hasil pencurian dimasukkan ke sistem seolah-olah menjadi uang yang sah. Begitu. Dan tentu pencucian uang itu tidak berdiri sendiri. Ya, ada predikat crime-nya, ada kejahatan yang mengawalinya. Sebab kalau uangnya hasil kerja sendiri, susah payah, terus dimasukkan ke bank, nggak bisa dikatakan itu money laundering, karena memang uangnya uang sah. Tapi kalau uang hasil kejahatan, kemudian diputihkan melalui sistem keuangan, masuk ke bank atau dibelikan objek-objek tertentu, real estate dan sebagainya, atau diinvestasikan ke satu kegiatan ekonomi, jelas dia merupakan pencucian uang untuk menutup satu kejahatan. Yang dulu kita tidak punya undang-undangnya, tidak punya institusinya. Maka kita belajar banyak kepada negara-negara lain, Amerika Serikat tentu juga, yang memang telah lama mempunyai undang-undang anti money laundering itu. Nah, intinya sebenarnya PPATK itu apa yang di luar negeri disebut dengan Financial Intelligence Unit, ya. Jadi unit intelijen keuangan, ya. Jadi memang intelijen. Nah, makanya PPATK itu pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Jadi dia memang bekerja itu seperti intelijen. Dia mendapat laporan dari bank-bank, dia analisis, dan hasil analisisnya itu dituangkan dalam bentuk laporan. Hasil analisis dari PPATK terhadap transaksi keuangan tertentu yang dilakukan melalui lembaga keuangan resmi. Dan sebagai hasil laporan dan analisis intelijen, dia nggak bisa dijadikan alat bukti. Orang yang belajar hukum paham, ya. Saya satu hari dikeroyok oleh orang-orang, mungkin CIA barangkali, ketika ada sidang organisasi konferensi Islam membahas masalah terorisme. Saya balik ke hotel, kok sekelompok orang ngejar-ngejar saya dan minta saya menangkap Abu Bakar Bashir. Itu, dan saya katakan, dasar apa kami menangkap Abu Bakar Bashir? Dia bilang, ini laporan intelijen. Saya kata, saya minta maaf, saya Menteri Kehakiman Indonesia dan kami tidak bisa menangkap orang tanpa bukti permulaan yang cukup. Laporan intelijen tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap orang. Dan saya kira langkah saya tegas sekali, bukan saya pro teroris, enggak, bukan saya pengikut Ustadz Abu Bakar Bashir, tidak. Tapi tidak bisa report intelijen CIA misalnya dijadikan dasar untuk menangkap orang. Itu kita sewenang-wenang. Karena itu hasil laporan PPATK itu memang dia bersifat rahasia. Dia nggak bisa dibuka ke publik, tapi dilaporkan secara periodik setahun sekali kepada Menteri Keuangan, kepada Presiden, tapi hasilnya itu disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, aparat penegak hukum itulah yang harus melihat uang money laundering ini kejahatan pokoknya apa. Apakah orang ini pedagang narkotika, apakah orang ini korupsi, ataukah orang ini melakukan penyuapan dan lain-lain, nanti diungkap. Sebab tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada predikat crime. Karena itu dulu kita menyusun undang-undang itu ada kewenangan berbeda, ya. Yaitu kalau PPATK itu, kalau cuci uang itu kewenangannya polisi. Kalau korupsi kewenangannya polisi juga, tapi kewenangannya KPK. Dan saya kira itu baru kasusnya Waude Nur Hayati, ya. Di mana KPK mengambil langkah, menyidik, menggabungkan, dan menuntut Waude Nur Hayati korupsi dan sekaligus dakwaannya itu berlapis-lapis money laundering. Dan saya waktu itu saya turun jadi pengacaranya karena saya menganggap ini tidak mungkin terjadi. Tapi itu dilaksanakan. Jadi predikat crime-nya belum dibuktikan, tapi orangnya sudah didakwa berlapis melakukan korupsi dan kemudian mencuci uang. Rumahnya disita. Kapan dia melakukan korupsinya itu? Ya, dia menerima suap jadi anggota DPR. Tapi rumahnya yang ada di NTB kalau tidak salah, dibeli jauh sebelum jadi anggota DPR, ikut disita. Wah, saya pikir ini luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Tapi akhirnya dihukum. Nah,
Jadi yang mengungkapkan itu, seperti yang tadi Pak Johnson katakan, itu sebenarnya penyidik. Ya. Penyidik itu pada tahap penyelidikan juga belum bisa mengungkap. Tapi ketika sudah masuk ke penyidikan, mulai diungkapkan namanya siapa, tersangkanya siapa, alat buktinya apa, menjadi terbuka kepada publik. Nah, persoalannya sekarang yang disebutkan oleh Pak Mahfud, 349 triliun. Itu pertama persoalannya adalah, kok ini dari tahun 2009 sampai 2023. Padahal laporan itu setiap tahun. Dan setiap tahun disampaikan itu kan Presiden, Menteri Keuangan, DPR juga dalam RDP akan menerima laporan itu. Kan harusnya melihat ini ada kejahatan hasil analisis dari PPATK, ya perintahkan aparat untuk melakukan penyidikan. Setiap tahun terima laporan, lakukan follow up, penyidikan. Jangan dikumulasi selama 14 tahun, baru kemudian secara bombastis diungkapkan kepada publik. Dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Nah, jadi persoalannya apakah itu dilarang atau tidak? Ya, mungkin kita akan mengatakan seperti yang diuraikan Pak Yunus tadi, dia dilarang kalau menyebutkan nama, menyebutkan spesifik orang tertentu. Ya, dia nggak boleh. Tapi apa yang diungkapkan Pak Mahfud itu, ya, tidak menyebut orang, ya, hanya menyebut jumlah, tapi menyebutkan ini terjadi di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, Pajak, dan kemudian Bea Cukai. Lalu persoalannya, apa yang ada di benak orang mendengar itu? Kalau sekiranya Pak Mahfud mengumumkan, ini ada 500 triliun uang hasil narkoba yang ada di benak orang, luar biasa ini narkoba di negara ini. Atau ini ada transaksi keuangan 100 triliun. Ini misalnya dari ISIS. Oh, ada terorisme. Tapi kalau dikatakan ada 349 triliun, ini sumbernya adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terjadi di Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan cukai. Apa yang ada di kepala orang? Pertama, pelakunya adalah aparat pajak dan aparat bea cukai. Kedua, uangnya predikat crime-nya apa? Hanya ada dua kemungkinan. Dia disuap oleh pembayar pajak atau orang yang harusnya bayar bea dan cukai. Atau yang ketiga, memang orang bayar pajak, bayar bea, uangnya ditilep sama petugas pajak dan petugas bea cukai. Cuman itu kemungkinannya. Dan ini dampaknya akan luar biasa bagi negara ini. Nah, biasanya yang ngomong begini LSM. Ya. Bukan Pak Mahfud, bukan Menko Polhukam. Nah, ada LSM yang zaman saya Menteri Kehakiman yang memang jualan begini. Nanti setelah itu pergi Singapura, laporan. Bos, nih, clipping korannya. Zaman itu kan belum ada medsos. Nih, clipping korannya, dapat duit. Nah, omongan Pak Mahfud itu, saya baca koran Hong Kong, South China Morning Post, ya, luar biasa menghantam Indonesia gara-gara korupsi yang menurut mereka korupsi yang luar biasa terjadi. Kalau dulu ini juga permainan intelijen, ya, sengaja dibombastiskan korupsi di Indonesia supaya investasi tidak lari ke sini, larinya ke negara lain. Itu di Deplu Jepang, seingat saya, pada waktu itu saya bertemu Abe, waktu itu masih menjadi sekretaris kabinetnya Jepang. Dia mengatakan, Pak Yusril, kita ini di Parlemen Jepang nih ada dua kekuatan nih dalam hal investasi Jepang di Asia. Satu yang pro investasi ke Indonesia, satu yang pro investasi ke Tiongkok. Dan Indonesia ini dikerjain terus dengan isu-isu korupsi untuk mengalihkan perhatian publik Jepang supaya investasi tidak lari ke Indonesia, lari ke negara lain. Nah, omongannya Pak Mahfud ini, investor dalam negeri kan jadi mikir, gimana kita mau invest di Indonesia? Nanti kita pajak ditilep atau harus sogok, bea cukai ditilep. Jadi sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita, ya, karena diucapkan oleh seorang pejabat publik yang berdampak negatif kepada kepentingan nasional bangsa kita sendiri. Karena sesuatu yang memang ya biasa jadi jualan, ya. Orang swasta kok sekarang diungkapkan oleh pemerintah, padahal tadi dikatakan ini belum tentu jumlahnya sebesar itu, dan andai pun memang jumlahnya sebesar itu,
belum tentu seluruhnya adalah money laundering. Nah, kalau dikatakan nih ada 100 triliun transaksi mencurigakan hasil intelijen PPATK. Kan tidak semua 100 miliar itu betul. Penyidiklah, baik PPNS yang ada di Kementerian Keuangan maupun penyidik polisi, PPATK, kejaksaan, kan belum tentu. Ya, saya waktu jadi asisten Mensesnek urusan khusus zaman Pak Harto, ya, setiap 3 hari sekali saya baca laporan intelijen. Ya. Setelah itu saya lapor Pak Murdiono. Terus Pak bilang, ini kamu bikin aja ringkasnya kasih Pak Harto. Kasih Pak Harto. Kita baca kok. Waktu saya jadi Mensesnek, saya baca juga laporan intelijen. Tapi kan tidak semua laporan Bakin waktu itu ya. Itu kita tindak lanjuti, enggak. Pak Harto juga enggak semua seluruhnya digunakan. Jadi hasil laporan intelijen itu bukan merupakan alat bukti, bukan dasar melakukan tindakan, tapi dia membuat orang aware akan sesuatu. Nah begitu. Jadi mestinya dengan hasil laporan dari PPATK itu, KPK, polisi, jaksa, penyidik ya, kemudian PPNS itu menjadi aware, coba diselidiki. Nah setelah diselidiki kan dibilang PPATK, yang ada bilang 100 triliun hasil narkoba itu ternyata betul. Yang betul cuma 50 triliun. Bisa jadi. Nah jadi saya kira memang kegaduhan-kegaduhan seperti ini tidak ada banyak manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara, kecuali dia menjadi konsumsi politik. Ya. Kalau konsumsi politik ya gaduh-gaduh bikin begitu ya, setelah itu apa yang kita dapat. Tapi dalam upaya kita menciptakan PPATK itu, memberantas kejahatan, khususnya kejahatan pencucian uang, itu menjadi tidak tercapai. Nah, karena itu memang mau tidak mau kita harus evaluasi kembali sebenarnya ya. Jadi lembaga yang lahir di awal reformasi ya setelah jadi kok begini ya. Jadi kami ini sebenarnya kayak arsitek ya. Saya juga nyusun undang-undang KPK, undang-undang PPATK, undang-undang jabatan notaris, undang-undang advokat ya. Tapi setelah jadi advokatnya berkelahi melulu, nggak habis-habis. Tanya tuh sama Pak Johnson kan. Jadi saya tuh kadang-kadang seperti arsitek ya. Itu menggambar sesuatu setelah jadi, kok saya bingung, kok jadi begini bangunannya. Nah, itu juga lah, terjadi dengan, itu semua ini undang-undangnya lahir di zaman saya Menteri Kehakiman. Ya, PPATK, advokat, jabatan notaris, semua itu masuk. Undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan, segala macam itu. Tapi, saya kira memang kita harus menata ulang, sistem kita. Karena awal kita reformasi itu kita mau mengatakan kita menghentikan kultus individu ya, dan kita lebih percaya kepada sistem. Sistem harus kita bangun. Jadi saya waktu itu ingat pidato di mana-mana tahun 98 99 itu ya. Dalam sistem yang kuat saya katakan itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk orang baik terpaksa jadi orang jahat. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, Bung, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini enggak? Bisa Pak, berapa harus bayar? 1 juta, nih saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya orang jahat, ya dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura, ya mau nggak mau dia harus antri, karena dipaksa. Ya, di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo, ya dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik. Tapi dalam sistem yang buruk, orang yang baiklah yang terpaksa. Dalam sistem yang buruk ya orang baiklah yang terpaksa jadi orang jahat. Jadi saya kira setelah reformasi 20 tahun sekarang ini, mesti kita pikir ulang ya. Ini kalau Pak Fahri tadi bicara pemilu, kita pemilu lagi nih sebentar lagi ya. Pemilu yang bagaimana? Pemilu yang parliamentary threshold-nya 4%, presidential threshold 20%, ya. Artinya kita capek-capek pemilu, itu tidak akan mengubah apa-apa, karena pemilunya tetap aja pemilu yang mempertahankan sistem yang seperti ini. Jadi saya pikir memang harus kita reformasi ulang ya.
kita tata kembali, termasuk UUD 45 kita itu setelah amandemen banyak sekali bolong-bolongnya dan banyak sekali potensial konstitusional krisisnya, dan itu bisa lebih buruk daripada UUD 45 sebelum amandemen. UUD 45 sebelum amandemen itu banyak bolong-bolongnya, tapi dia ditutupi dengan tap-tap MPR. Nah sekarang ini UUD 45-nya bolong-bolongnya begitu banyak, MPR-nya nggak bisa bikin tap. Ngeri keadaan ini. Masuk ya saya katakan, misalnya ya UUD 45 itu tegas mengatakan bahwa pemilu 5 tahun sekali, ya kan? Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden. DPR ini akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024. Presiden akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Tahu-tahu pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ada bencana alam, ada megatrust, ada pandemi yang tidak bisa diatasi, ada pemberontakan dan kerusuhan yang tidak bisa diatasi. Jam 12 malam tanggal 24, tanggal 20 Oktober, Jokowi Kiai Ma'ruf bukan presiden wakil presiden lagi. Besok dia muncul di TV, orang bilang, Bapak bukan presiden lagi Pak. Negara ini chaos. Dulu bisa diatasi, ya MPRS bisa menunjuk pejabat presiden, pengemban super semar jadi pejabat presiden, walaupun mungkin kita ketawain waktu itu. Tapi secara sistem dia bisa mengatasi situasi krisis, ya, bisa memperpanjang jabatan presiden. Tapi sekarang ini siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Siapa yang bisa nunda pemilu? Nggak ada secara institusional. Dan negara ini serius dalam keadaan krisis yang kalau tidak kita pikirkan menyelamatkan bangsa dan negara ini, saya kira hancur negara ini. Ya. Dan orang-orang idealis seperti bapak-bapak ini semualah yang ikut bertanggung jawab bagaimana kita dengan idealisme, kemampuan intelektual yang kita miliki, barangkali masih punya suara untuk memperbaiki negara ini ke depan. Terima kasih banyak Pak Karni. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Hamzah 1, jawabannya 10 tadi. Pemirsa, tanda bahwa korupsi masih ada di negeri ini adalah ketika hasil akhir menjustifikasi atau membuat proses yang salah sekalipun menjadi benar. Kata George Bernardos, penulis Prancis. Kita ketemu LC yang akan datang.